kita akan belajar bukan tentang waktunya, ya. Tapi pernahkah saudara menyadari, ya, hanya ada satu hal saja yang paling banyak menghabiskan waktu kita? Kira-kira apa itu? Hanya ada satu hal saja yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Waduh, gara-gara yang satu ini waktu itu bisa habis. Siapa bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, nanti Bu Sylvie kasih daging sei dari Timor. Oke. Apa hal yang paling banyak menghabiskan waktu kita? Ayo. Ya. Kenapa istri saya jawab nggak dengar? Oh, katanya Ci Luis masang alis. Kerja, ada yang lalu ditertawakan itu sama Linda. Kerja, bukan. Ayo, yang di Instagram, yang di Facebook ikut jawab. Apa yang paling banyak menghabiskan waktu kita dalam hidup ini? WA kata Cik Luis lagi. WhatsApp, kekhawatiran dari Jogja. Nah, itu loh, Erik ini yang pinter. Yang paling banyak menghabiskan waktu adalah ngurusin omongan orang. Betul atau tidak? Nah, itulah orang-orang bodoh dan orang-orang nganggur. Ya, ngurusin omongan orang. Ya, Osman bukan main HP. Ini anak saya dari Palembang ikut jawab. Ternyata waktu yang paling banyak kita habiskan sebagai manusia ngurusin omongan orang, betul. Gosip. Saudara, mengapa gosip itu ya katanya, waduh, semua yang berbentuk katanya itu pasti menghabiskan waktu. Karena, nah ini dia, karena yang seharusnya waktu hidup kita yang paling banyak adalah ngurusin omongan Tuhan. Apa itu omongan Tuhan? Apa itu kata-kata Tuhan? Firman. Nah, kalau saudara dan saya waktu hidup ini kita gunakan paling banyak untuk sibuk membicarakan firman, percayalah hidup ini luar biasa, saudara. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Jangan buang-buang waktu hanya untuk ngurus omongan orang. Lina mulai dengar suara burung di sebelah halaman rumah kami, ya. Suara terus putus-putus. Oke, matiin apa itu videonya. Baik. Nah, jadi seharusnya waktu hidup kita ini yang paling banyak kita gunakan untuk membicarakan, untuk ngurus firman Tuhan, omongan Tuhan, daripada kita sibuk untuk ngurusin omongan orang. Semua kita pasti tahu. Ayo kita lihat Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Siapaan mau buka? Oke ya. Saya bacakan Yosua 1 ayat yang ke-8. Kenapa Tuhan bicara begini? Ya, dan ini sungguh-sungguh luar biasa dampaknya kalau kita pakai waktu kita yang banyak itu untuk membicarakan apa kata Tuhan. Lihat Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, kitab Taurat atau firman Yahweh. Terjemahan AYT, kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Nah, kalau yang dekat-dekat dengan mulut kita adalah mulut orang, perkataan orang, itu menyita waktu. Terjemahan lama, janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu.
bahasa Indonesia sehari-hari. Buku hukum ini harus selalu kau bacakan kepada umatku. MILT, kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu. Selbir, janganlah berhenti mempercakapkan kitab suci Taurat ini. Yang terakhir, kepotong, papa nggak bisa baca AVB-nya kena Alexander Screen. Apa itu? Nah, kitab suci Taurat ini tidak akan lekang, ya, tidak akan menjauh daripada mulutmu. Nah, saudara, ini yang Tuhan minta dari kita. Apa yang harus memenuhi mulut kita? Nah, kalau firman ini diminta oleh Tuhan, tidak boleh menjauh dari mulut kita. Maka itu satu-satunya cara si jahat, satu-satunya cara si setan menjauhkan perkataan Tuhan, firman Tuhan dari hidup kita, yaitu setan mengajak manusia untuk gunakan waktu sebanyak-banyaknya ngurus kata orang, omongan orang. Puji Tuhan, sudah normal oksigenmu. Puji Tuhan. Nah, saudara, maka itu hari ini kita berkeputusan untuk serius membuat firman. Itu harus ada menguasai mulut kita. Lalu apa perintah berikut? Dan renungkanlah, tetapi renungkanlah perkataan itu siang dan malam. Renungkanlah, ya. Jadi sudah nggak boleh jauh dari mulut kita. Lalu suruh merenungkan. Apa kata lain merenungkan? Mengulang-ulang. Terus begitu. Nah, saudara, berapa banyak waktu yang habis. Maafkan kalau saya mengulangi lagi kalimat ini. Omongan orang, perkataan orang, itu yang seringkali memenuhi mulut manusia. Sudah memenuhi mulut manusia, direnungkan lagi apa kata orang. Saudara, sejak pemilu, ya, sejak pemilu 2014 yang lalu, terus, ya, rada putus-putus, ya, coba ya pelan-pelan dulu. Sejak pemilu 2014 yang lalu, wah, berita-berita hoax atau hoax, berita-berita yang nggak benar, berita-berita dari si jahat, itu berseliweran, tahu kata berseliweran ya, di sosial media. Dan itu begitu mengerikan. Nah, betapa bodohnya kita. Ternyata manusia itu sangat suka. Nah, ini loh yang aneh buat kita yang namanya manusia. Ternyata yang namanya manusia itu sangat suka mengkonsumsi berita hoax atau hoax. Betul tidak? Nah, justru berita itu, berita yang gak benar itu sangat-sangat mendapat tempat, ya, sangat-sangat mendapat tempat di banyak hidup manusia. Saudara, maka itu mari hari ini kita mengambil keputusan tidak sibuk dengan buang waktu ngurus gosip kata orang katanya, tapi firman. Beri tempat yang terbaik buat hidup kita. Semua kita masih ingat, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang pernah berfirman, pernah berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak.
Selebihnya daripada ya dan tidak, ini jelas sekali berasal dari si jahat. Saudara perhatikan, tidak ada manusia manapun di dunia yang pernah berfirman. Ya Filemon, backsoundnya Jami. Ini suara burung. Kami nggak pelihara, mereka ada di alam bebas. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang lebih dari ia dan kurang dari ia, segala sesuatu yang lebih, dari tidak dan kurang dari tidak, itu pasti berasal dari si jahat. Ngeri sekali. Berarti kalau manusia, saya ulangi, berarti kalau manusia sibuk ngurus gosip, sibuk ngurus hoax atau hoax, berarti orang itu sibuk mengurus kalimat atau mulut atau kata-kata si setan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke, saya selesaikan dulu Yosua 1 ayat 8. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau Taurat ini tidak jauh dari mulut kita dan kita merenungkannya siang dan malam? Apa yang terjadi? Begini hasilnya. Supaya saudara dan saya bertindak hati-hati. Ini luar biasa. Saudara tahu arti kata bertindak hati-hati? Tidak ceroboh, selalu waspada, selalu berjaga. Berarti kalau hidup kita bisa bertindak hati-hati, terjemahan yang lain, AYT, supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan, terus BIS, pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Jadi saya ambil yang hati-hati saja. Jadi hidup ini aman. Kalau kita bisa bertindak hati-hati, berarti tidak ada kecelakaan bisa kita alami dalam hidup. Berarti tidak ada kejatuhan. Pelajari buku itu setelah kamu melaksanakan. Berarti kita gak akan jatuh karena tindakannya hati-hati. Apalagi hasil daripada firman perkataan Tuhan tidak jauh dari mulut kita. Setelah bertindak hati-hati, lalu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Enggak sampai berhasil saja, kalimat berikut, dan engkau akan beruntung. AYT, kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Betul. Begitu engkau akan memperuntungkan segala jalanmu, dan begitu engkau akan menjadi bijaksana. Kalau kau melakukan semuanya itu, BIS, hidupmu akan makmur dan berhasil. Luar biasa. MILT, dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Yang saya lebih, dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Sama AVB, dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berjaya. Itu hanya gara-gara melakukan dua hal saja. Memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan gosip, dan merenungkan, mengulang-ulang firman itu, dampak hidup kita luar biasa. Itu hebat sekali kalau kita mau percaya kepada firman itu. Maka itu pemazmur menulis, pemazmur menulis, janji-janji Tuhan itu murni.
Ya, perhatikan ya pemazmur. Janji-janji Tuhan itu seperti madu yang manis di mulut. Janji-janji Tuhan itu kekuatan. Firman Tuhan itu obat. Firman Tuhan itu detox yang membersihkan kita dari semua kekotoran. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Oh, banyak lagi. Saudara boleh cari di Alkitab bagaimana hebatnya Alkitab atau firman Tuhan itu. Nah, bayangkan saudara, begitu hebatnya kuasa dampak firman Tuhan itu. Kalau kita perkatakan tiap hari, ya, bukan berarti tiap kali ngomong pakai ayat Alkitab, tidak. Tapi tidak jauh dari mulut kita, firman itu ada di mulut kita. Dampaknya lalu kita renungkan, diulang-ulang. Saudara, hasilnya luar biasa, yaitu pemulihan, kesembuhan, berkat, kesuksesan, keberhasilan, dan banyak lagi yang lain. Itu dari firman yang ada di mulut kita, di hidup kita, dan ada di pikiran kita. Maka seluruh kenyataan hidup kita, dari cara kita berpikir, dari cara kita mendengar sesuatu, dari cara kita melihat sesuatu, dari cara kita mengatakan sesuatu, dari cara kita merasakan sesuatu, semua itu diatur oleh firman. Dahsyat sekali bukan kalau semuanya diatur oleh firman? Sungguh-sungguh dahsyat perbuatan Tuhan atas hidup kita, karena firman itu murni, janji Tuhan itu sempurna. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi mulai hari ini saudara, ambillah keputusan. Jangan buang-buang waktu hanya ngurus kata orang. Ayo kita habiskan waktu untuk memperkatakan firman ini. Firman ini tidak jauh dari mulut kita. Berarti firman itu menguasai hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang luar biasa ini. Nah, ternyata firman ini punya dampak. Enggak cuma untuk hidup kita, tapi untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Mari kita lihat Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Dampak daripada firman itu. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Saya akan baca Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Pasanglah telingamu, hai langit. Dengar, lucu ya. Masa langit punya telinga? Tapi ini faktanya. Aku mau berbicara. Nah, firman disampaikan oleh Musa, langit mendengar. Saya ulangi, pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Oi, saya pertama belajar ayat ini geli. Hah? Masa langit punya telinga? Masa bumi juga punya telinga sehingga bisa mendengar ucapan firman yang disampaikan oleh Musa? Saudara, ternyata tidak hanya firman. Perhatikan, aku mau berbicara. Berarti tidak harus berbicara firman. Baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Berarti tidak hanya firman, tapi kata-kata kita. Kenapa bisa begitu? Ayat 2 saya baca nanti.
kapan dan bagaimana saya bisa dibuat mengerti oleh Roh Kudus tentang ayat ini. Suatu hari saudara, ya, dalam jangka waktu yang agak lama, ya, dalam jangka waktu yang agak lama, tiba-tiba begini. Saya pernah ke rumah orang, ya, sebagai hamba Tuhan, saya sering kunjungan, saya sering keliling. Ada rumah-rumah yang mewah yang saya kunjungi, memang orang kaya. Wih, perabotannya, ya, bahan-bahan bangunannya kelihatan itu mahal dan itu mewah sekali. Tapi kok suasananya nggak enak ya. Walaupun sambutan yang punya rumah itu ramah sekali. Nah, saya harap saudara pernah mengalami seperti yang saya alami. Walaupun sambutan yang punya rumah itu aduh. Tapi pernah juga kunjungan ke rumah orang sederhana, ya. Kalau nggak berkata miskin, ya sederhana. Saudara, tapi kok suasananya enak sekali, ya, adem begitu loh. Nah, itu berkali-kali saudara. Sampai suatu titik saya mulai bertanya, ada apa ya? Apa sih yang membuat beda suasana rumah itu? Ternyata perbedaan suasana rumah tidak ditentukan oleh bahan bangunan, oleh model bangunan, oleh perabot-perabot rumah, tidak. Tapi ditentukan oleh bagaimana suasana hati penghuni rumah itu. Nah, suasana hati penghuni rumah itu akan muncul di perkataannya. Ya, perhatikan itu baik-baik. Penghuni rumah itu, suasana hatinya itu akan diucapkan oleh mulutnya. Maksud saya begini loh. Kalau penghuni rumah itu penuh dengan kejengkelan, kira-kira keluar nggak kata-kata yang nggak enak antara suami istri itu? Kalau penghuni rumah itu, pemilik rumahnya itu hatinya penuh kemarahan satu dengan yang lain. Nah, maka keluarlah, saya pakai istilah aura, suasana kemarahan penghuni rumah itu akan keluar. Ya, akan keluar dari hidupnya. Nah, akhirnya saya menemukan jawaban. Hendaklah langit pasang telinga dan hendaklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ternyata apa yang kita katakan sepanjang hari. Oh, dari Belanda sudah ikut. Benar. Orang sakit akan menyakiti orang lain. Betul. Hurt people, hurting people. Nah, apalagi saya sering nginap, ya, di banyak keluarga di dalam pelayanan ini. Betul saudara. Ternyata kata-kata kita, baik maupun jelek, benar maupun salah, jahat maupun baik, kata-kata kita itu sebagaimana Musa katakan lewat Ulangan 32 tadi, kalau langit bisa mendengar, bumi bisa menerima perkataan Musa, maka dinding-dinding rumah kita, perabot-perabot rumah kita, atap plafon rumah kita, semua di rumah kita itu, perkataan isi rumah itu akan nempel dan didengar dan diserap oleh dinding dan semuanya. Oh, saya baru tahu. Dan itu betul. Jadi, tapi saya tidak ingin saudara jadi hakim ya. Tidak. Jadi mulai hari ini, kalau saudara masuk ke rumah orang, suasananya gak enak walaupun rumah mewah, berarti dalam rumah itu bukan mulut mereka dipenuhi dengan Taurat Tuhan atau firman Tuhan,
tapi dipenuhi dengan kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Maka itu kitab Amsal menulis, hidup dan mati ditentukan lidah. Dan itu betul. Saudara, betapa Tuhan Yesus ingin meminjam mulut kita. Saya ulangi, betapa Tuhan Yesus ingin meminjam mulut kita. Kalau kita tadi merenungkan Yosua 1 ayat 8, saya menggunakan istilah ini. Bapa di surga ingin menggunakan mulut bibir kita menjadi mulut dan bibirnya. Maka itu dia minta, jangan Taurat itu, firman itu jauh dari mulut kita. Jangan. Renungkan itu. Maka itu kalau kita renungkan, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Karena dengan merenungkan firman itu, maka seluruh eksistensi kehidupan kita dikuasai oleh apa yang kita renungkan. Saya beri contoh yang jelek. Jadi saudara, ketika sebuah kalimat, ya, ini tentang kalimat apa saja, pokoknya kalimat, pokoknya kata-kata, masuk ke telinga kita, ya, atau masuk lewat mata kita, karena bisa lewat bacaan. Sosial media itu kita nggak dengar, nggak lewat telinga kita. Tapi apa yang kita baca dari sosial media itu masuk lewat mata kita. Nah, dari manapun kata-kata itu sampai ke kita, termasuk kita baca firman, termasuk kita mendengar firman, ya, termasuk kita membaca berita di sosial media. Nah, kita harus menyaring pokoknya semua kata-kata, ya, dari siapapun, sumbernya bagaimana, benar ataupun salah, pokoknya kata-kata. Begitu masuk ke hidup kita, mereka akan bekerja di hidup manusia. Nah, tadi sempat keputus, saya masuk lagi ke sini. Termasuk orang sampai bisa bunuh diri. Ya. Kenapa ada orang sampai bisa bunuh diri? Saudara, dari fakta yang pernah terjadi dan diselidiki, semua orang yang bunuh diri itu pasti mendengar suara. Entah lewat apa. Maka itu beberapa waktu yang lalu ada aplikasi bagaimana mengajari anak-anak remaja yang kecewa, yang dibully, yang gak bisa terpenuhi keinginannya dari orang tuanya, mati saja. Saya lupa ya judulnya apa. Ada aplikasinya itu. Oh, boleh dibuka? Baik. Nah, saudara, ada aplikasi yang disediakan, nggak tahu itu kelompok mana, kurang ajar betul, untuk mempersiapkan anak remaja yang putus asa karena banyak bunuh diri saja. Nah, itu diajarin di aplikasi itu. Minggu lalu itu tersiar aplikasinya, saya lupa. Nah, di situ diperingatkan supaya orang tua hati-hati. Jangan membiarkan anak-anak mereka klik aplikasi itu. Nah, saudara, orang sampai bisa bunuh diri juga karena suara dan karena kata-kata yang masuk. Apa saja dalam hidup ini tergantung kita memberi tempat terhadap suara dan kata-kata. Siapa yang nyetir, yang ngatur hidup kita ini? Itu tergantung pilihan kita. Tidak sedikit suami istri, ya, saya ulangi, tidak sedikit suami istri mengalami kehancuran pernikahannya
Hanya gara-gara katanya, kata orang, katanya. Saya percaya semua kita pernah tahu ada keluarga-keluarga yang rusak hanya gara-gara katanya. Entah lewat sosial media, SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, itulah bukti bagaimana jahatnya si setan. Merusak hidup manusia karena kata-kata. Ingat awal tadi masuk. Kita belajar. Mengapa iblis bisa begitu berhasil menghabiskan waktu kita hanya untuk ngurus katanya, kata orang. Karena iblis tahu dahsyatnya hidup anak-anak Bapa di surga. Kalau menggenapi Yosua 1 ayat 8. Yaitu tidak membiarkan firman itu jauh dari mulut kita. Tidak membiarkan firman itu keluar dari hidup kita. Tetapi direnungkan siang dan malam. Diperkatakan. Maka hidup ini akan hati-hati. Perjalanan akan berhasil. Dan hidup akan beruntung. Nah, setan tahu. Kalau kita anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, hidup dikuasai oleh firman, oleh kata-kata Tuhan. Dahsyat hidup ini. Nah, salah satu, kalau saya nggak berkata satu-satunya cara si setan untuk menyelewengkan kita supaya Yosua 1 ayat 8 tidak terjadi, maka setan menggunakan hoax atau hoax. Iya ditambahi dan dikurangi, tidak ditambahi dan dikurangi. Nah, itu berasal dari si jahat. Sudah begitu direnungkan lagi, dicerna dalam hidupnya kata-kata si setan itu. Wah, sudah jadi betul kerusakan. Bahkan minggu yang lalu, saudara, hari Sabtu, ya, saya dalam perjalanan ya, dari Lahat ke Palembang. Tiba-tiba ada persoalan besar. Saya kaget, itu kenapa bisa begini? Nah, ternyata salah satu orang yang terlibat dalam grup itu menyimpan perkataan orang tahun 2017. Terus saya bilang, kamu dengar sendiri atau tidak? Tidak, katanya. Nah, ini loh rusaknya hidup. Saya bilang rugi, ini sudah 2020 hampir habis. Tapi kamu masih hidup di tahun 2017 yang itu pun tidak pasti. Bahkan saya berkata tidak benar. Karena kamu tidak dengar langsung, cuma katanya. Nah, itulah bukti iblis berhasil membuat hidup jadi kacau karena katanya. Jadi hari ini kita harus mengambil keputusan untuk mendengar, menerima, menyimpan, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Maka itu tidak ada buku lain, tidak ada kitab apa saja di dunia yang disebut kebenaran selain Alkitab. Jadi yang lain, maaf, nggak benar. Hanya firman ini yang benar. Karena itulah kebenaran. Jadi dalam hidup kita harus memilih dan memutuskan. Kalimat siapa, kata-kata siapa yang kita akan pakai dalam hidup ini. Siapa masih ingat di dalam Efesus pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, penguasa udara itu adalah si jahat. Penguasa udara. Saudara, dalam fisika, ya, mengapa
kalau ada orang keluar angkasa, keluar dari atmosfer bumi yang hampa udara, itu tidak bisa dengar perkataan temannya walaupun dekat, kecuali pakai alat. Karena di tempat hampa udara, suara itu nggak kedengaran. Artinya suara saudara sampai ke saya, suara saya sampai ke saudara, itu perlu media, ya, perlu sarana. Nah, medianya untuk mendengar suara itu udara. Karena udara ini sudah dikuasai si jahat, penguasa udara itu adalah si setan. Di sini kita belajar, saudara. Di sini kita belajar. Belajar apa? Hati-hati. Semua perkataan kita, termasuk perkataan Tuhan, untuk sampai ke orang lain, itu melewati udara. Berarti itu melewati wilayah si jahat, penguasa udara itu. Nah, karena semua kata-kata kita harus melewati udara yang tidak lain adalah wilayah si jahat, ini yang dipakai oleh iblis. Sehingga antar suami istri, antar sahabat, antar teman bisa terjadi salah sangka, salah paham. Kenapa? Karena waktu yang kita ucapkan itu benar, tapi sampai ke yang mendengar itu kan melewati wilayah iblis. Nah, di wilayah iblis ini dia punya hak membolak-balik, mengacaukan kata-kata yang tadinya benar, tapi sampainya bisa salah. Sedih saudara, karena iblis berhasil. Kalau saudara pernah mendengar sejarah penyebab perang dunia pertama, itu sederhana sekali. Saya ulangi, sebab perang dunia pertama terjadi, itu simpel, sederhana. Terjadinya di kota Wien, di Austria. Ada berita yang salah. Bukan begitu. Tiba-tiba meledaklah perang. Hanya gara-gara ada orang menyampaikan berita yang salah dari kebenaran yang sesungguhnya. Itu bisa perang dunia. Dan hal ini bisa terjadi sampai hari ini. Sejarah mencatat mengapa bisa terjadi pembunuhan orang Yahudi begitu banyak selama Hitler berkuasa. Sama, mereka menggunakan propaganda palsu. Maka itu ada istilah kebohongan yang diulang-ulang diberitakan, itu lama-lama bisa jadi kebenaran. Tolong dicatat kalimat ini. Kebohongan, ya, kesalahan yang diberitakan berulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Dan itu betul. Ini istilah yang dipakai oleh dunia media sampai hari ini. Maka itu lihat negara-negara, termasuk sekarang Amerika yang belum selesai masalah pemilunya, termasuk Indonesia. Maaf, kita tahu para pemenang adalah orang-orang yang memiliki perusahaan berita. Coba saya ulangi kalimat ini. Di Amerika ini sekarang pemilu belum selesai, penghitungan masih sedang diperjuangkan karena media
Siapa yang punya media, siapa yang punya pabrik berita istilahnya, ya, punya perusahaan penyiaran televisi dan semuanya, mereka itu yang pasti menang. Karena mereka terus membombardir massa dengan berita-berita. Bayangkan mereka punya sendiri kok, jadi nggak perlu bayar. Nah, inilah bukti betapa rusaknya hubungan dan rusaknya hidup karena berita yang tidak benar. Maka itu saudara, hari ini kita harus mengambil keputusan. Tidak ada yang lain disebut kebenaran kecuali firman Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi, kalau saudara mendengar berita, oh katanya, langsung tutup. Jangan dengar, cuma katanya kok. Beritakan kebenaran adalah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka kalau firman yang kita beritakan, woi, dunia ini penuh, ya, dunia ini penuh dengan kebenaran. Dan kalau dunia penuh dengan kebenaran, dahsyat saudara. Di mana ada kebenaran? Kata Nabi Yesaya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Maka kalau kita membiarkan kebenaran yang memerintah kita, maka kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan kita. Yohanes pasal 8. Jadi ayo mulai hari ini kita mengambil keputusan. Tidak berita yang lain. Mulut kita yang sejatinya dipinjam menjadi mulut Tuhan, maka jangan biarkan setan pinjam mulut kita untuk menjadi juru bicara mereka. Ngerti ya maksud ini? Jadi kalau Tuhan mau pinjam mulut kita untuk menjadi mulutnya, pinjamkan. Karena kalau bukan Tuhan yang meminjam mulut kita, maka si kunyuk itu yang akan pinjam mulut kita. Dan yang kita beritakan kepalsuan dan kejahatan. Ayo kita mulai di rumah. Kenapa dalam Efesus 4 ayat 25 berkata, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Lagi sekali, Efesus 4 ayat 25. Buang dusta, berkata benar. Wih, luar biasa. Maka kalau kebenaran yang keluar dari mulut kita, berarti saudara dan saya berhasil meminjamkan mulut kita ini menjadi mulut Tuhan. Dan kalau mulut kita sudah berhasil dipinjam oleh Tuhan untuk jadi mulutnya, maka yang kita beritakan hanya kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Jadi berita-berita yang kita keluarkan dari hidup kita karena firman menguasai kita. Ya, berarti pikiran kita juga dikuasai firman. Ayat 25-an Efesus 4. Maka kalau firman menguasai kita, kebenaran menguasai kita, maka semua cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita mendengar sesuatu, cara kita berkata sesuatu, cara kita merasakan sesuatu, cara kita bertindak sesuatu, maka kita kemana saja pergi membawa damai sejahtera. Saya baca terjemahan AYT. Oleh karena itu, dengan membuang kepalsuan, marilah setiap kamu berbicara tentang kebenaran kepada sesamamu.
Karena kita sama-sama anggota dari satu tubuh. Saya ulangi, terjemahan ini bagus. Oleh karena itu, Efesus 4 ayat 25, ya. Oleh karena itu, dengan membuang kepalsuan, marilah setiap kamu berbicara tentang kebenaran kepada sesamamu, karena kita sama-sama anggota dari satu tubuh, BIS. Karena itu saudara-saudara, semuanya, ya, jangan lagi berdusta, berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya. Oleh karena itu, dengan membuang dusta, hendaklah kamu masing-masing berkata benar dengan sesamanya. Sebab itu, buanglah dusta dan berkatalah jujur seorang kepada yang lain. Oleh itu, janganlah lagi berdusta. Hendaklah setiap orang daripada kamu bercakap benar. Oke, nah ini perintah. Tidak ada yang lain yang disebut kebenaran kecuali firman Tuhan. Maka itu, biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat yang terutama di hidup kita, menguasai seluruh bagian hidup kita. Maka kalau firman itu sudah menguasai semuanya, berarti cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata, cara kita merasa sesuatu, maka yang mengontrol dan yang menguasai adalah firman itu. Betapa indahnya hidup ini kalau semua kenyataan di hidup kita dikuasai firman. Dan bukan cuma kita sendiri yang mengalami keindahan dan kebaikan. Orang-orang di sekitar kita akan menikmati itu juga. Jadi dampaknya kebenaran yang ada di hidup kita itu pasti akan keluar untuk orang-orang di sekitar kita. Sama halnya kalau kejahatan yang menguasai seseorang, kalau kepalsuan, kemunafikan menguasai hidup seseorang, maka semua orang yang dekat dengan orang itu, atau semua orang yang ada di sekitar orang itu, saudara, sama, mereka akan kena dampak kepalsuan dan kejahatan dari orang itu. Maka itu kalau hari ini kita mengambil keputusan, hidup ini dikuasai firman, hidup ini dikuasai kebenaran. Wih saudara, dampaknya itu betul-betul luar biasa loh. Hebat sekali. Nah ini yang terjadi di rumah kita. Apa yang kita keluarkan lewat kata-kata kita, pikiran kita, perasaan kita, itu diterima oleh semua dinding, plafon, lantai, perabotan-perabotan di rumah kita. Mereka menyerap suasana hati kita itu. Maka kalau hidup ini dikuasai kebenaran, rumah kita penuh dengan damai sejahtera. Walaupun mungkin tidak ada benda-benda, barang-barang yang mewah dan berharga. Itu arti Ulangan 32 ayat 1. Sekarang kita lihat ayat 2-nya. Apa hasilnya? Ayat 2-nya. Coba kita lihat. Bukaan. Ya, ini lihat ayat 2. Apa yang terjadi? Oh, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan. Nah, Musa menggunakan bahasa manusia. Mudah-mudahan pengajaranku, yaitu tadi, pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ternyata Yahweh Tuhan memberi Musa pengertian. Kalau firman itu tidak jauh dari mulut kita, kalau firman itu ada di hidup kita, karena kita merenungkan firman itu, maka kita bicara apa saja, maka yang keluar adalah kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Maka suasana di mana kita tinggal
itu penuh dengan damai sejahtera. Lalu ini hasilnya. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Coba pakai terjemahan yang lain untuk ayat 2 Ulangan 32. Kita mau melihat berapa terjemahan ya. Biarkanlah ajaranku turun bagaikan hujan. Ucapanku akan mengalir bagaikan embun. Bagaikan hujan, jatuh ke atas tumbuhan. Ya, terjemahan lama. Bahwa hendaklah pengajaranku bertitik-titik seperti hujan, dan hendaklah perkataanku berhamburan seperti embun, seperti hujan deras kepada pokok muda, seperti titik-titik yang hebat, yang lebat kepada tumbuh-tumbuhan. Semoga ajaranku turun seperti hujan, dan kata-kataku menetes seperti embun, laksana hujan rintik-rintik di atas rerumputan, dan hujan deras di atas tanam-tanaman. Pengajaranku akan menitik seperti hujan, ucapanku akan menetes seperti embun, seperti rintik hujan ke atas tunas muda, dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Biarlah pengajaranku menitik bagai hujan, dan perkataanku menetes bagai embun, bagai hujan rintik-rintik ke atas rumput muda, bagai hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, semoga pengajaranku menitik seperti hujan, dan perkataanku menitis ke atas rumput muda, bagai hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan. Saudara bayangkan betapa bahagianya anak-anak kita kalau kata-kata papa mamanya seperti rintik-rintik hujan, seperti embun yang menyegarkan, seperti hujan yang deras. Waduh, maka seisi rumah itu penuh dengan berkat kesegaran karena hujan itu tadi. Tapi sebaliknya, hati yang penuh dendam, pikiran yang penuh kekotoran dan kenajisan, akhirnya mulut ini juga penuh dengan kejahatan dan kekotoran. Karena apa? Yang keluar dari dalam itu yang akan dinikmati oleh semua orang di sekitar kita. Maka itu kalau hari ini hidup saudara dan hidup saya dikuasai firman Tuhan, bukan dikuasai kata orang, gosip, hoax, dan sebagainya. Dunia ini jadi seperti surga benar-benar, saudara. Oh, hebat sekali. Terima kasih Papa untuk kepercayaanmu ini. Seringkali gereja khotbah tentang jaga mulutmu, hati-hati, karena hidup dan matimu dikuasai lidahmu. Betul. Tapi lebih daripada itu, sebetulnya Tuhan ingin pinjam mulut kita. Tuhan ingin pakai hidup kita menjadi sarananya, menjadi medianya untuk kebenaran itu nyata lewat hidup kita. Saya baca komen dari Facebook. Firman Ulangan 32 ayat 1 dan 2 sungguh hebat. Sebab langit dan bumi mempunyai telinga, baru saya dengar. Malah bukan cuma Musa, tapi kata-kata kita harus bijak. Sebab dinding rumah kita bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Mulai saat ini saya mau memperkatakan firman dan hati-hati mempergunakan lidah dan mulut saya. Puji Tuhan, pasti hidup ini akan luar biasa. Saudara, saya akan akhiri dengan kisah nyata. Sudah lama, kalau orang Surabaya tahu. Ini kisah kira-kira terjadi tahun 76 atau 77. Saya lupa. Di gedung Balai Sahabat, di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Saudara, waktu itu gedung Balai Sahabat di Surabaya itu satu-satunya gedung yang sering dipakai untuk seminar-seminar KKR. Ya, zaman itu. Saya sering hadir di situ. Pendeta Stephen Tong, belum doktor waktu itu, sering mengajar di situ. Nah, suatu hari, ya kalau saudara masih ingat zaman itu ada sebuah yayasan pelayanan yang pusatnya di Ngagel Jaya Barat.
nomor 56 atau 66. Pemimpinnya Bapak Leo Sutanto sudah meninggal. Nah, suatu hari pelayanan bagi Yesus membuat seminar sore. Pembicaranya Pendeta Frank Guleson dari Pakistan. Penterjemahnya waktu itu Bapak Pendeta Immanuel Mesak dari GPPS, ya, Jalan Arjuna. Nah, kami hadir hamba-hamba Tuhan waktu itu, yang khusus seminar hamba-hamba Tuhan. Saudara, begitu selesai pujian, maka Pendeta Frank Guleson itu naik ke mimbar. Terus saya heran, dia bawa cangkir. Dan kelihatan cangkir itu penuh. Karena dia jalan pelan-pelan. Saya itu mikir, ternyata berapa teman saya pendeta juga mikir, kenapa kok repot-repot dia bawa? Suruhlah panitia. Nah, terus saya lihat penterjemahnya Pak Pendeta Immanuel ini mau minta, ya, supaya dia bawa. Dilarang. Nah, kami lebih heran. Ada apa? Saudara, sampai di mimbar pun dia tidak taruh cangkirnya. Nah, ini pengalaman saya pertama yang luar biasa dan saya ingat sampai hari ini. Sudah berapa puluh tahun yang lalu. Dia nggak khotbah. Dia hanya ngomong nggak sampai 10 menit, saudara. Tapi kami yang hadir dipulihkan dan diubahkan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang dia sampaikan? Dia bilang, saya akan sharing, berbagi kepada rekan-rekan saya, para hamba Tuhan, para pengkhotbah. Saya nggak akan khotbah banyak-banyak pakai ayat-ayat, karena saudara pengkhotbah. Oke, ada yang minta baca Mazmur 151 ayat 3. Apa itu, Anita? Nanti Bapak akan baca, ya. Nah, tolong kami Tuhan hari ini, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Itu Mazmur 151 ayat 3. Nah, karena saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang pasti menguasai firman Tuhan, saya nggak mau khotbah panjang-panjang. Terus dia minta Pak Immanuel untuk nyenggol dia. Ya pasti nggak mau. Sampai 3 kali. Nah, yang keempat nadanya tinggi. Nggak apa-apa. Dorong badan saya, senggol saya, tapi ini cangkir nggak diletakkan. Nah, nggak tahu bagaimana ada kode yang membuat Pak Pendeta Immanuel ngerti bahwa ini peragaan. Lalu disenggol, tapi senggolan pertama nggak keras, nggak kuat. Lalu Pak Guleson bilang, yang keras, dorong saya. Ya, didorong begitu. Nah, semua kami yang hadir kan ingin tahu isinya apa cangkir itu. Ya, kami nggak bisa ngelihat, apalagi gedung Balai Sahabat kan melingkar gitu ya, oval. Nah, begitu disenggol lebih keras, tumpal. Oh, ternyata isinya teh. Begitu tumpah, baru diletakkan cangkir itu. Begini kata hamba Tuhan, inilah khotbah kita. Loh, bingung bukan? Inilah khotbah saudara dan khotbah saya. Cangkir itu bicara hati kita. Mulut kita bicara, bibir cangkir itu. Khotbah yang benar adalah khotbah ketika kehidupan ini mengalami goncangan. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah isi hati kita. Maka itu hamba-hamba Tuhan, kalau isi hatimu adalah kepahitan, kemarahan, kejengkelan, isi pikiranmu adalah kenajisan dan sejenisnya, silakan Anda khotbah pakai Alkitab. Maka yang didengar oleh yang menerima, maaf, yang diterima oleh yang mendengar adalah apa yang dari hati ini. Maka itu Yakobus 3 berkata, tidak mungkin dari satu mata air keluar 2 aliran. Enggak mungkin.
Maka itu hamba-hamba Tuhan jaga. Tuhan mau pinjam mulut kita untuk menjadi mulutnya. Maka kalau hati kita murni, berarti mulut kita juga murni. Dunia membutuhkan ini. Maka itu dalam kitab Efesus, saudara nanti cari kitab Kolose, ada firman begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu mengeluarkan puji-pujian mazmur, ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, betapa indahnya hidup ini kalau firman Tuhan menguasai kita. Diam dengan limpahnya di hidup ini. Saudara, maka itu jangan memberitakan kejelekan orang walaupun itu benar. Dengar kalimat ini. Jangan memberitakan kejelekan orang walaupun itu benar. Kalau saudara tahu orang itu salah, langsung kita datangi. Jangan pinjam mulut orang. Itu jahat di mata Tuhan. Langsung datang kepada bersangkutan. Itu perintah di Matius 16. Datangi 4 mata. Kalau tidak mau ngaku, panggil saksi. Saudara, inilah hidup yang Tuhan cari. Weh, betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau Tuhan bisa meminjam mulut kita. Kalau Tuhan bisa memakai mulut kita jadi mulutnya. Haleluya. Maka hari ini Yosua 1 ayat 8 harus jadi kenyataan. Biarlah firman itu enggak jauh dari mulut kita. Firman itu ada di hidup kita. Ketika ada goncangan dalam hidup, sekecil apa, seberat apa goncangan itu, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Dan itu menghidupkan orang. Sudah cukup berhasil setan merusak kehidupan dengan kata-kata yang salah. Sudah cukup. Inilah waktunya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja Kristus betul menggunakan firman. Ini dia. Ada komentar dari hamba Tuhan anak Sedi Denpasar. Jangan memberitakan kejelekan orang sekalipun itu benar, karena tidak ada faedahnya. Betul. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita menjadi mulut Tuhan. Saya akan ulang-ulang ini. Ya, kalau mulut kita berhasil dipinjam oleh Tuhan, jadi mulutnya, betapa indahnya dunia ini. Maka setan tidak punya kesempatan untuk merusak kita. Jelas ya saudara? Jadi inilah firman yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, biarlah ini jadi pedoman buat kita semuanya untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Ya, kitab 2 Korintus, maaf ya. Saya lihat dulu. 2 Korintus pasal pertama. Pasal pertama. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 mulai. 2 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat 18 sampai 20. 18-an sampai 20. Oke. Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Oke. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Nah, nggak boleh pelin-pelan. Tetapi sebaliknya, di dalam Yesus Kristus hanya ada ya. Ayat 20,
Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Artinya setuju untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan ada ya dan jangan ada tidak sekaligus di hidup kita. Itu pelin-pelan dan itu munafik. Biarlah kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Tegas. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan. Kiranya kita memutuskan hari ini untuk hidup dikuasai firman. Merenungkan firman. Membuat firman jadi yang terutama di hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.